Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tepian ilmu yang dicintai Allah, pada video ini saya akan membahas surah Al-Ahqaf ayat 4, yang mana ayat tersebut mengandung kata yang sering dibicarakan di dalam kelas-kelas tajwid. Ayatnya seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Di sini ada kata yang terdiri dari hamzah wasol, kemudian hamzah berharokat sukun, kemudian huruf ta yang berharokat dhamma, dan huruf wawu berharokat sukun, kemudian huruf nun, kasroh, dan ya sukun. Nah, menurut kaidah-kaidah umum yang sering kita ketahui di dalam belajar tajwid, ini dibacanya harusnya u'tuni, mengikuti harokat huruf ketiga dari kata ini, yaitu harokat huruf ta yang berharokat dhamma. Maka sesuai dengan kaidah umum harusnya ini dibaca u'tuni. Tetapi kenyataannya ini dibacanya ituni. Nah, kenapa dibaca ituni? Tentu ada alasannya. Nah, untuk membahas hal ini, kita harus mengkaji dari ilmu syarab, yaitu ilmu yang membahas perubahan kata. Nah, supaya clear, maka saya akan membahasnya. Ini dimulai dari pembahasan ilmu syarab yang mendasar, namun saya hanya akan membahas yang perlu-perlu saja yang terkait dengan materi, supaya harapan saya supaya bisa diikuti oleh orang yang belum pernah belajar ilmu syarab sekalipun. Oleh karena itu, marilah kita ikuti video ini sampai selesai. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis, yaitu kata kerja yang disebut fi'lun, kata benda ismun, dan kata sandang harfun. Namun, di dalam pembahasan ini saya hanya akan membahas kata kerja, karena yang akan berguna untuk membahas kata yang sedang kita pelajari adalah kata kerja. Oleh karena itu, saya akan kesampingkan kata benda dan kata sandang. Kata kerja atau al-fi'lu menurut pembagian secara waktu ada 3 jenis, yaitu kata kerja yang digunakan untuk masa lampau yang disebut al-fi'lu
al-madi. Yang kedua, kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang disebut al-fi'lu al-mudhari. Dan yang terakhir adalah kata perintah yang disebut fi'lul amr. Perhatikan pada tabel ini. Di kolom yang paling kanan adalah pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Di sini saya hanya memberi contoh untuk 3 jenis pelaku, yaitu orang ketiga tunggal laki-laki, dia, orang kedua tunggal laki-laki, kamu, dan orang kedua jamak, itu kalian. Oke. Kemudian di kolom sebelahnya adalah kata kerja dalam bentuk lampau atau al-fi'lu al-madi. Dan di kolom ketiga adalah kata kerja masa sekarang. Dan terakhir adalah kata perintah. Baik, ini kata yang digunakan untuk orang ketiga tunggal. Ja'ala, maksudnya menjadikan. Dia telah menjadikan, ja'ala. Kalau dia sedang menjadikan, yaj'alu. Perhatikan bahwa kata yaj'alu ini mirip dengan kata ja'ala. Hanya ada penambahan huruf ya yang diberi harokat fathah, kemudian jim di sini disukunkan, ainnya tetap dan lamnya didhammahkan menjadi yaj'alu. Yang di bawahnya, kamu telah menjadikan, maka menjadi ja'alta. Kembali lagi, ini juga berasal dari kata ja'ala. Dengan di sini lamnya disukunkan dan ditambah huruf ta berharokat fathah. Yang ini kamu sedang menjadikan. Ini juga merupakan bentuk baru dari kata ja'ala, yang mana ini di depannya ditambah huruf ta yang berharokat fathah, kemudian jimnya disukunkan, ainnya tidak dirubah, dan lamnya dikasih harokat dhammah. Begitu juga kata ja'ala untuk kalian. Kalian telah menjadikan, menjadi ja'altum. Kalian sedang menjadikan, menjadi taj'aluna.
Seperti itu. Nah, kita simpulkan di sini bahwa semua kata kerja di dalam bahasa Arab itu kata dasarnya diambil dari kata yang digunakan oleh orang ketiga tunggal laki-laki. Dan nanti semua kata kerja dalam bentuk lain dibentuk dari kata kerja ini, yaitu kata kerja yang digunakan untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Saya beri contoh satu lagi. Di sini ada kata dzoroba. Dia telah memukul. Di sini dzoroba. Dia sedang memukul. Di sini menjadi yadribu. Perhatikan, ini prosesnya sama dengan yang ini. Selanjutnya, ini kata dzorobta. Di sini menjadi tadribu. Di sini dzorobtum. Di sini menjadi tadribuna. Perhatikan bahwa cara membentuknya sama. Namun di sini ada perbedaan. Di atas ini huruf sebelum huruf terakhir harokatnya fathah. Ini fathah, fathah, fathah. Nah, sedangkan yang di sini harokat sebelum huruf terakhirnya harokatnya kasroh. Ini ya, yadribu, tadribu, tadribuna. Sementara di sini yaj'alu, taj'alu, taj'aluna. Lalu kapan ini menjadi khat kasroh dan ini fathah? Nah, itu tidak ada patokannya. Itu hanya bisa dilihat di kamus. Kenapa yang di itu ja'ala menjadi yaj'alu, sementara yang di sini dzoroba menjadi yadribu. Nah, itu hanya bisa dilihat di kamus. Jadi tidak ada patokannya. Oke. Sejak tadi saya belum membahas yang kolom terakhir ini. Kolom terakhir ini adalah kata perintah. Saya ingin Anda fokus kepada dua baris bawah ini yang saya kasih tanda panah di sini. Perhatikan di sini bahwa kata tadribu ketika menjadi kata perintah menjadi idrib. Saya ulang. Kata tadribu ketika menjadi kata perintah menjadi idrib. Nah, ini ada patokannya, cara membuatnya. Yaitu pertama, kalau kita ingin membuat kata perintah dari sebuah kata, misalnya ini kata dzoroba yang artinya memukul, kita mau jadikan kata perintah pukullah, maka lihat di sini kata kerja mudhori'nya yang digunakan untuk orang kedua. Ini dari kata tadribu. Pertama, dihilangkan atau dibuang huruf taknya, lalu disukunkan huruf terakhir. Saya ulang, dibuang huruf taknya,
lalu disukunkan huruf terakhir. Nah, ketika dibuang huruf taknya, kan jadi nggak bunyi, nggak bisa dibaca. Oleh karena itu perlu ditambah hamzah wazol supaya dibaca, diberi harokat sehingga bisa dibaca idrib, semacam itu. Lah, lalu harokat hamzah wasolnya apa? Kasroh atau dhamma atau fathah? Nah, harokat hamzah wasolnya tergantung dari huruf ketiga ini, yakni huruf ro ini. Kalau ini nanti ada satu kata yang ini harokatnya kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya diberi harokat kasroh. Kalau ini harokatnya dhamma, maka hamzah wasolnya diberi harokat dhamma. Ya. Nah, tapi hamzah wasol ini diberi harokat hanya kalau ini kata ini berada di awal kalimat. Tapi kalau kata ini berada di tengah-tengah kalimat, maka hamzahnya tidak diberi harokat. Nah, ini contoh, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakul nadrib bi asokal hajar. Nah, di sini hamzah wasolnya tidak diberi harokat karena ada di tengah-tengah. Sekali lagi dibacanya menjadi fakul nadrib bi asokal hajar. Jadi, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Nah, ini perintah kepada Nabi Musa. Yang diperintah adalah Nabi Musa seorang. Oke. Kemudian yang bawah. Ini yang bawah. Ini mirip dengan yang ini cara membentuknya. Ini juga kata perintah. Hanya saja karena ini kalian, fi'il mudhari'nya adalah tatribuna. Nah, awalnya sama, ini dihapus atau dibuang taknya, lalu seperti tadi disukunkan huruf terakhirnya, tetapi kalau di sini bukan disukunkan, tapi dibuang huruf nunnya. Kalau dalam istilah sorobnya hadfun nun, dibuang huruf nunnya, sehingga menjadi setelah ditambah hamzah wazol, kalau dibunyikan menjadi ribu, semacam itu. Nah, contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 73. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Nah, ini kalau seandainya ini di dalam kalau seandainya ini ada di awal kalimat, bunyinya
idribu. Nah, karena ini ada di tengah-tengah, maka bunyinya fakulnat ribuhu bi ba'diha. Nah, semacam itu. Jadi sampai di sini harapan saya semua yang melihat video ini sudah memahami apa itu kata, apa itu kata kerja, dan bagaimana membentuknya dari kata dasar, yakni yang ini tadi, yang digunakan untuk orang ketiga tunggal menjadi kata-kata dalam bentuk yang lain. Nah, ini disebutnya akar kata. Oke, jadi akar kata, sebuah kata dalam bahasa Arab diambil dari kata yang digunakan untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, setelah kita memiliki dasar pengetahuan yang cukup, seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya, maka kita sekarang mulai membahas materi yang ada dalam surah Al-Ahqaf 4 ini. Ini kata yang hendak kita pelajari, yaitu bawalah padaku. Nah, bawalah padaku tentu itu adalah kata perintah. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, pukullah, maka itu adalah kata perintah. Tadi saya sudah menyinggung tentang akar kata. Nah, kata ini, akar katanya adalah ini. Ataya, hamzah, ta, dan ya. Nah, kata ini memang agak spesial karena di depannya ada hamzah dan di belakangnya ada huruf ilat. Huruf ilat ada 3, yaitu ya, wawu, dan alif. Nah, ini kata yang semacam ini disebut mu'tal, yaitu kata kerja yang mu'tal. Ya, itu sebagai tambahan saja. Dan karena jenis kata mu'tal inilah salah satunya yang membuat kata ini menjadi spesial dibacanya. Oke. Nah, sekarang kita akan hubungkan teori yang kita sudah pelajari tadi untuk menjadikan kata ini menjadi kata perintah. Nah, kita akan membuat kata idribu yang di depan tadi sebagai patokan. Nah, kalau istilah di ilmu sorotnya sebagai wazan, sebagai patokan. Nah, ini di awal ada huruf hamzah wasol. Maka di sini juga ada huruf hamzah wasol yang dikasrohkan sama dengan ini. Kemudian yang kedua, huruf dho disukunkan. Nah, yang kedua ini kan hamzah, maka ini juga hamzah. Hamzah disukunkan. Kemudian yang ketiga, ini huruf ro diberi harokat kasroh. Nah, ini yang kedua kan huruf ta, maka huruf ta dikasih harokat kasroh. Dan yang ketiga, ini huruf ba diberi harokat doma. Yang ketiga di sini ya,
maka ya diberi harokat doma. Kemudian ditambah wawu sukun, ini juga wawu sukun dan alif, di sini alif. Maka kata perintah dari kata ini adalah ini. Nah, sementara ini kalau kita baca menjadi i'tiu. Nah, sekarang kita loncat dulu deh. Kita tidak akan membahas yang hamzah ini dulu, tapi kita membahas yang belakangnya. Nah, lihat bahwa di sini bunyinya bukan i'tiu. Ya-nya ini nggak ada. Tapi ya-nya ini hilang. Lihat di sini, ya-nya hilang. Dan harokat taknya ini bukan kasroh, tapi doma. Beda ya. Beda ya ini dengan ini, lihat. Yang ini taknya kasroh, yang ini taknya doma. Dan ya-nya nggak ada di sini. Ya ini hilang. Menjadi ini. Itu. Nah, sementara ini kita baca itu begitu. Nah, sebetulnya ada proses yang disebut dengan proses iklal, ya, dari i'tiu menjadi itu, ya, yang ya-nya ini hilang dan harokat domahnya ini berubah ke sini. Dan harokat kasrohnya ini menjadi tidak ada, sehingga kata ini menjadi itu. Nah, ini ada proses yang disebut iklal. Ilmunya adalah ilmu iklal yang tidak saya bahas di sini karena akan terlalu panjang. Oke ya, pahami saja bahwa tiu menjadi tu ini ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang depan. Yang hamzah ini kenapa menjadi itu. Nah, hamzahnya ini hilang, berubah menjadi ya. Ini kenapa? Nah, perhatikan ada kaidah di bawah ini. Ada qawaidu amatu lil hamzah. Ada kaidah umum tentang hamzah. Kaidahnya banyak, tapi yang terkait dengan ini hanya satu ini yang saya tulis, ya. Bunyinya begini. Jika dalam satu kalimat berkumpul dua huruf hamzah, hamzah yang pertama berharokat hidup dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua wajib diganti dengan mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ini kan ada dua hamzah yang berkumpul, berjejeran. Nah, kalau terjadi seperti ini, sedangkan yang huruf hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang ini harus diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Nah, huruf mat kan ada 3. Wawu, alif, dan ya. Maksudnya itu begini. Kalau di sini hamzah yang pertama harokatnya kasroh, maka ini diganti dengan huruf ya. Nah, kalau hamzah yang pertama ini misalnya ini harokatnya doma, maka ini diganti dengan waw. Jadinya utu begitu. Tapi ini tidak mungkin. Di dalam kasus atai ini tidak mungkin.
ini selalu begini. Jadi ini selalu kasroh begini. Ini dari teori kata kerja perintah tadi. Maka ini jadi diganti dengan ya. Karena ini diganti dengan ya, ini ya sukun kan, menjadi itu. Nah, jadi jelas ya sekarang ya kenapa ini dibaca menjadi itu. Itu ada asalnya. Nah, sedikit lagi kita bahas ini apa? Ini adalah objeknya. Jadi ini sebuah kata yang lain, sehingga ini sebetulnya tidak ada pengaruhnya dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin karena ada kekhawatiran kalau yang membaca ayat ini salah karena tidak tahu hukum, maka ada sebuah mushaf yang membuat ini wakofnya wakof yang harus berhenti, dan ini langsung ditulisnya tidak begini, ditulisnya langsung seperti ini, sehingga tidak mungkin ada orang salah karena bacanya sudah langsung itu nih, seperti itu. Ini ya saya tunjukkan. Nah, ini ada sebuah mushaf yang nulisnya sudah seperti ini, sudah itu nih, jadi sudah nggak mungkin salah lagi. Jadi itu kira-kira yang itu tadi hanyalah sebuah teori. Apalah artinya teori kalau kita tidak mendengarkan tilawahnya? Mari kita dengarkan ini dari seorang qori yang membaca ayat ini. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن kuntum shadiqin. Surahul Azim. Semoga yang membacanya mendapatkan rahmat Allah, begitu pula yang mendengarkan. Terima kasih sudah melihat video saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.